HASIP S2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semangat sekali ya. Nah, oke. Sambil menunggu teman-temannya untuk masuk ke ruang Zoom ini, silakan menengok di kolom komentar atau kolom chat. Di situ Bu Ayu sudah share link presensi Google Form. Silakan diisi sambil menunggu teman-temannya ya. Oke, ini juga sambil Bu Ayu absen yang belum ada siapa? Tadi yang izin ada 3 kalau tidak salah. Siapa yang hari ini tadi tidak masuk? Fidela ya, katanya Fidela masih dalam perjalanan. Agar pembelajaran hari ini memberi banyak manfaat untuk kita semuanya. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Nah, karena tadi yang pertama kali gabung itu Cindy, Bu Ayu minta tolong Cindy untuk memimpin teman-temannya membaca doa sebelum belajar. Ya, mic-nya boleh dibuka semuanya, biar bersama-sama kita berdoa. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin ya robbal alamin. Terima kasih ya Cindy. Nah, anak-anak, minggu lalu kita juga sudah bertemu ya dalam pembelajaran sejarah. Masih ingat materi minggu lalu kita membahas apa? Ada yang ingat? Atau sudah lupa? Masih, Bu. Ya, apa Fauza? Materi minggu lalu tentang apa? Tentang dampak kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia. Iya, mantap sekali Fauza, ingatannya luar biasa ya, dampak kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia. Pertemuan hari ini, nah, kita akan membahas ini, Sumpah Pemuda dan Jati Diri Kebangsaan Indonesia. Ini yang akan kita bahas hari ini. Sudah kelihatan slide-nya Bu Ayu? Sudah, Bu. Oke, sip. Nah, adapun tujuan pembelajarannya melalui eksplorasi sumber buku dan internet dengan metode saintifik dan model problem based learning, kalian diharapkan dapat menganalisis latar belakang lahirnya Sumpah Pemuda dengan tepat dan menyusunnya dalam bentuk PowerPoint secara berkelompok, disiplin dan bertanggung jawab. Seperti itu ya. Nah, kegiatan pembelajaran kita hari ini Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan kalian baca e-modul ya, e-modul kegiatan belajar 1 tentang latar belakang lahirnya Sumpah Pemuda. 5 menit ya, Bu Ayu beri waktu 5 menit untuk membaca e-modul tersebut. Bu Ayu punya lirik lagu apakah ini? Hafal lagu ini? Pernah menyanyikan? Pernah ya, pasti ya pernah menyanyikan. Oke, coba siapakah yang mau menyanyikan ini, lirik lagu ini? Atau kita nyanyi bersama-sama? Siapa yang mau memimpin? Bersama-sama saja, Bu. Ya wes, bersama-sama. Ayo, silakan. Siapa yang memimpin? Saya, Bu. Oke, monggo, ayo. Kita nyanyi bersama-sama ya. Fales-fales dikit enggak apa-apa. Yang penting biar tambah semangat ya. Yuk. Ayo, yang lain on mic dulu. Boy juga punya video. Nah, nanti apa kaitannya lagu ini dengan video yang akan Bu Ayu tampilkan? Silakan disimak begitu ya. Anda telah berhasil memecah belah persatuan. Sudah, anak sudah disimak ya videonya, sudah jelas tadi. Nah, dari
lagu yang sudah kita nyanyikan bersama-sama dan juga video yang baru saja kalian simak, adakah pertanyaan ataukah semacam ada pemikiran tersendiri di dalam pikiran kalian? Silakan siapa yang mau mengutarakan pertanyaan atau pemikirannya terkait apa sih hubungan dari lagu tadi dan juga video tadi dengan materi kita hari ini. Monggo bisa mengangkat tangan atau bisa langsung membuka mic-nya. Saya mau bertanya, Bu. Oke, silakan. Cindy Maulidia ya. Apa hubungan politik etis dengan Sumpah Pemuda? Apa hubungan politik etis dengan Sumpah Pemuda? Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus. Teman-teman ada yang mau mencoba menjawab pertanyaannya Cindy? Saya mau mencoba, Bu. Oke, silakan Nadia Natania. Politik etis sebenarnya adalah politik balas budi Belanda untuk Indonesia karena Belanda telah mengeruk hasil bumi Indonesia. Nah, di dalam politik etis itu ada pendidikan salah satunya. Dan pendidikan tersebut adalah salah satu cara yang membuat para pemuda Indonesia memiliki pemikiran yang maju, memiliki pemikiran seperti para bangsa Barat, sehingga pemuda Indonesia memiliki keinginan untuk memperjuangkan bangsanya sendiri. Oke, Sekian, terima mantap kasih. sekali ya jawabannya Nadia Natania ya. Cindy sudah lumayan jelas ya, nanti akan kita bahas lagi di penjelasan materi POI dan diskusi kelompok. Ada lagi yang mau bertanya? Monggo silakan. Seperti itu ya. Nah, jadi kalian nanti akan terbagi menjadi 4 kelompok. Tadi sudah saya share ya pembagian kelompoknya ya, masih ingat kan? Nah, ini Bu Ayu akan menambahi sedikit. Nah, ini yang tadi sudah kalian baca. Jadi ini mereview sedikit materi singkat hari ini. Kelihatan ya slide-nya ya. Nah, tadi yang sudah kalian baca di e-modul dan juga yang sudah kalian simak di video di awal tadi itu adalah terkait latar belakang lahirnya Sumpah Pemuda. Ada beberapa hal yang melatar belakangi lahirnya Sumpah Pemuda. Nah, ini ada 3 hal. Apa saja? Yang pertama adalah politik etis. Kalau tidak ada, nah silakan berkumpul dengan kelompoknya. Ada 4 kelompok tadi ya. Silakan kalian mendiskusikan 4 pertanyaan temanmu tadi. Silakan dianalisa, dicari jawabannya. Kelompok 1 tadi membahas pertanyaan pertama. Apa hubungan politik etis dengan Sumpah Pemuda? Seperti itu ya. Nah, bagaimana politik etis bisa melahirkan Sumpah Pemuda? Kelompok 1 tadi siapa ketuanya? Masih ingat? Fauza ya. Karena silakan mulai mengerjakan. Jadi kita asinkronus ya. Jadi tidak di forum Zoom ini. Jadi kalian bisa berdiskusi di luar. Tapi ini tidak saya matikan. Jadi kalau kalian mau bertanya silakan ditanyakan. Begitu ya. Masih ada yang belum jelas. Oke, tapi kalau sudah jelas ya silakan lanjut dikerjakan. Kelompok 1 bagaimana hasil perkembangan diskusi kelompoknya? Ada yang bingung? Oh, kelompok 1 masih serius diskusi sepertinya ya. Kelompok 2 bagaimana kelompok 2? Belum ada tanggapan juga. Kelompok 3, bagaimana kelompok 3? Sebentar, Bu, masih membuat PPT-nya. Oke, masih membuat PPT-nya. Kelompok 4? Bagaimana kelompok 4? Alhamdulillah sampai saat ini masih lancar, Bu. Alhamdulillah masih lancar. Meskipun dengan background kasur ya, Najwa ya. Oke, silakan dilanjutkan. Kalian bisa mengakses informasi dari internet boleh, dari e-modul boleh, atau dari PTP ya, PTP yang terbitan Kemendikbud. Silakan. Oke, anak-anak sudah 20 menit ya. Saya rasa sudah selesai semua.
tugas diskusi kelompoknya karena terlihat wajahnya semakin cerah begitu. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan politik etis dalam Sumpah Pemuda. Politik etis atau politik balas budi adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh kolonial Hindia Belanda sejak 1 September 1901. Sepertinya, oke, Boyo aja yang menanggapi biar lebih cepat. Nah, kelompok 1 ini sudah bagus ya. Dari segi PPT juga bisa kita baca dan kita pahami dengan jelas seperti itu ya. Nah, benar, jadi hubungan politik etis dengan Sumpah Pemuda. Nah, karena adanya politik etis ini memunculkan kaum terpelajar. Nah, kaum terpelajar inilah yang nantinya mengawali era pergerakan nasional dan melahirkan Sumpah Pemuda. Seperti itu ya, sama seperti jawabannya Nadia Natania tadi, tapi ini lebih dijelaskan lagi. Oke, terima kasih kelompok 1 bisa ditutup presentasinya. Nah, dilanjut kelompok 2. Monggo silakan kelompok 2. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini, kesimpulannya? Silakan. Saya, Bu. Oke, silakan Nadia. Kesimpulan pembelajaran hari ini, karena hari ini kita akan belajarnya Sumpah Pemuda ya. Bahwa Sumpah Pemuda itu adalah suatu proses yang panjang untuk meraih identitas sebagai bangsa Indonesia. Sebagai awal mula yang kita sebut sekarang Republik Indonesia. Sumpah Pemuda dilatar belakangi oleh 3 hal. Yang pertama itu politik etis, politik balas budi Belanda untuk Indonesia. Yang kedua peran pers atau jurnalisme para pemuda untuk memberikan dan mengabarkan kepada rakyat lain. Dan yang ketiga bangkitnya nasionalisme. Jadi mempersatukan setiap daerah yang dulu terpecah-pecah. Sekian, terima kasih. Oke, mantap sekali ya kesimpulan Nadia Natania ya. Jadi Bu Ai tambahin sedikit. Nah, tadi apa hubungannya lagu Satu Nusa Satu Bangsa yang kita bahas di awal, kemudian video, sampai dengan penjelasan Bu Ayu dan hasil presentasi teman-teman kalian. Nah, jadi hari ini tadi kita belajar tentang latar belakang lahirnya Sumpah Pemuda, seperti itu ya. Nah, Sumpah Pemuda itu isinya tergambar di dalam lagu yang pertama kali kita nyanyikan tadi, yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Itu hubungannya ya. Nah, latar belakangnya ada 3 hal. Yang pertama politik etis, yang kedua peranan pers, dan yang ketiga adalah bangkitnya nasionalisme, seperti yang sudah dijelaskan oleh Nadia Natania tadi. Terima kasih banyak ya Nadia. Nah, anak-anak untuk post-test, nanti silakan kalian login ke e-learning. Ada 2 soal esai di CPT, silakan kalian kerjakan untuk mengetes apakah kalian sudah memahami, benar-benar memahami pembelajaran hari ini atau belum. Seperti itu ya. Nah, kita ketemu lagi minggu depan. Kayaknya dengan personil yang berbeda ya, mungkin sebagian masih ikut, sebagian tidak ya, karena minggu depan jadwal kita adalah luring, seperti itu ya. Nah, minggu depan kita akan membahas tentang proses berjalannya Sumpah Pemuda, yaitu Kongres Pemuda 1, Kongres Pemuda 2, itu yang akan kita bahas di pertemuan minggu depan. Nah, kalian bisa mempelajarinya di e-modul kegiatan belajar 2. Oke, anak-anak, tidak ada yang ditanyakan ya, sudah jelas ya? Oke, kalau gitu kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa majelis. Monggo, silakan dipimpin sama siapa? Werdi, coba Werdi dipimpin teman-temannya untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, membaca doa akhir majelis bersama-sama. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita tutup dengan doa majelis bersama-sama. Bu Ayu akhiri ya, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.